Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang terbentuk dari sejarah kerajaan Mataram Islam. Sejarahnya yang panjang mulai dari masa kerajaan hingga kolonialisme Belanda dan Jepang menjadikan Yogyakarta memiliki beragam warisan budaya dan sejarah yang menjadikannya daya tarik hingga masa sekarang. Salah satu wujud peninggalan budaya dan sejarah di Yogyakarta adalah eksistensi berbagai museum yang tersebar di seluruh wilayahnya. Museum adalah komplek bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang layak menjadi perhatian publik, seperti peninggalan sejarah, seni, hingga ilmu pengetahuan. Jumlah museum di Yogyakarta diperkirakan sejumlah 49 museum yang terdaftar pada Asosiasi Museum Indonesia dan Kemendagri. Banyaknya museum yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta menunjukkan beragamnya warisan sejarah dan budaya yang dapat dipelajari melalui kunjungan oleh publik. Museum Monumen Pancasila dibangun di Kentungan, Yogyakarta dan diresmikan pada tahun 1991. Kentungan dipilih menjadi tempat pembangunan museum sebagai saksi bisu pembunuhan dua pahlawan revolusi di Yogyakarta. Museum ini menyajikan informasi terkait bukti-bukti sejarah kekejaman G30 SPKI di daerah istimewa Yogyakarta. Ki Bambang Widodo, Ketua Umum Badan Musyawarah Musia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga kebetulan mendapat amanah Ketua 1 Asosiasi Museum Indonesia. Oh ya, jadi Barahmus itu pertama kali didirikan di Yogyakarta. Tempat maksudnya di Yogyakarta yaitu di Museum Dewantara Kirtigriya Taman Siswa. Tanggal 7 Agustus 1971. Pendirinya antara lain adalah almarhum Ki Nayono. Beliau menjabat ketua Barahmus itu dari tahun 78 sampai 2000. Jadi museum di Yogyakarta itu memang ada jenisnya, museum sejarah, museum pendidikan, museum perjuangan, museum seni dan budaya. Kemudian yang terkait dengan museum-museum di bawah naungan TNI, yaitu Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala di Maguwo sana. Kemudian Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama itu di Jalan Jenderal Sudirman, tapi juga membawai Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman itu di Bintaran. Kemudian yang di TNI Angkatan Udara juga ada lagi yang namanya Museum Karbon. Ya itu, jadi ada 4. Kemudian kalau universitas yang mempunyai museum yaitu Universitas UGM, ya Universitas Gadjah Mada, itu ada Museum Biologi, Museum Dr. Sarjito, Museum Hutan Wanagama di Gunung Kidul, itu satu-satunya museum di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian Museum Biologi itu yang menjadi anggota Barahmus DIY. Kemudian Museum UPN itu Museum Geoteknologi UPN Veteran Yogyakarta, itu juga universitas. Kemudian ada lagi museum di Universitas PGRI Yogyakarta, yaitu Museum Laboratorium Sejarah. Kemudian yang museum di
UII juga ada, tapi walaupun belum bergabung, tapi juga sudah punya museum. Dan lagi yang terakhir adalah Universitas Muhammadiyah, ya, itu juga museum di Ring Road Selatan yang saya terkesan itu bahwa museum itu diresmikan oleh Pak Menko PMK dari Profesor Dr. Muhadjir Effendi dan Ketua Umum BP Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir. Saya mau motret sendiri dan nanti akan kita masukkan di bulletin Barang Musti yang edisi ke-9. Ilustrasi, mungkin ada yang belum tahu bahwa Museum Muhammadiyah itu diresmikan oleh seorang menteri. Perkenalkan, nama saya Malis Ari Julianto. Saya di sini ditugasi sebagai koordinator Museum Monumen Pahlawan Pancasila, di bawahnya Dinas Sosial DI. Kalau visi misi dari Museum Monumen Pahlawan Pancasila ini adalah untuk generasi muda, untuk lebih mengenalkan kedua pahlawan revolusi ini, karena kebanyakan generasi muda yang sekarang tahunnya cuma 7 yang di Jakarta. Terutama sasarannya di sini adalah istilahnya museum sejarah, untuk yaitu tadi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah untuk generasi muda saat ini. Museum Monumen Pahlawan Pancasila dibangun tahun 1988, terus diresmikan tanggal 1 Oktober 1991 oleh Bapak Pakualam ke-8, pas pada waktu itu hari Kesaktian Pancasila tahun 1991. Karena disebut Monumen Pahlawan Pancasila karena itu tadi memperjuangkan Pancasila. Jadi waktu itu negara ini mau dijadikan negara komunis, tapi karena di petinggi AD yang di Yogyakarta waktu itu Bapak Brigjen Anumerta Angkatan sama Bapak Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono, itu ideologinya tetap Pancasila. Sama persis yang ada di Jakarta juga. Yang 7 pahlawan revolusi ada di Jakarta. Khas ya, jadi ikonnya gitu ya. Iya. Kalau ikonnya ya di joglo itu nanti ada lubang, tapi kalau di sini lubangnya itu bentuknya persegi panjang. Disitulah gugurnya kedua pahlawan revolusi, Pak Katamso sama Pak Sugiono. Yang di Jakarta kan lubang sumur, kalau yang di sini adalah lubang yang berbentuk persegi panjang, dalamnya cuma 70 cm, dan juga ada alat-alat yang untuk membunuh kedua pahlawan, kunci mortir sama batu-batu besar. Itu peninggalannya ya Pak? Iya, sama baju dinas yang pernah dipakai Pak Katamso sama Pak Sugiono. Museum Monumen Pancasila merupakan salah satu museum di Yogyakarta yang dibangun dengan tujuan untuk mengenang peristiwa sejarah, yaitu peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang menyebabkan gugurnya 9 pahlawan revolusi. Dan 2 diantaranya Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso dan Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono yang gugur di Yogyakarta. Tarif masuk museum di Yogyakarta masih tergolong terjangkau, yaitu berkisar Rp3.000 sampai Rp6.000 per orang. Pengunjung museum akan cenderung lebih ramai ketika memasuki masa liburan, sebab banyak wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Pengunjung museum masih didominasi oleh pelajar dan mahasiswa, serta masih kalah pamor dengan destinasi wisata di luar ruangan. Problematika ini dapat menjadi landasan pengembangan dan pengenalan Museum Yogyakarta yang lebih baik di masa depan. Antara pesan untuk generasi muda Pak, kan jarang yang tahu museum ini ada maupun sejarah di baliknya. Itu menurut Bapak sendiri sebagai kepala? Jadi untuk generasi muda itu ya, yaitu tadi untuk generasi muda, generasi milenial sekarang, saya berpesan karena bangsa ini adalah bangsa yang besar,
ada sejarahnya panjang, termasuk kemerdekaan, terus sampailah setelah kemerdekaan juga ada istilahnya sejarah kelam dari bangsa Indonesia ini, pemberontakan G30 SPKI. Saya titip pesan untuk generasi muda, banyak-banyak mengamalkan Pancasila sampai butir-butirnya, karena apa ya, sekolah sekarang itu sejarah banyak yang mungkin nggak dihilangkan sih, sedikit demi sedikit, mohon maaf, sedikit demi sedikit sejarah itu banyak sudah hilang. Makanya untuk generasi muda saya berpesan, datang ke museum ini, juga datang ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Di sana ada pahlawan-pahlawan, termasuk ada pahlawan pertempuran Kota Baru, Janur Kuning, dari kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan pahlawan revolusi ini. Nah, titip saya ya seperti itu, tetap ideologinya tetap Pancasila, jangan sampai berita-berita di luar negeri itu ya emang sekarang anunya seperti itu ya, banyak dari luar negeri, tapi jangan lupa kita itu punya sejarah. Tapi untuk generasi muda jangan ke belakang, tapi tetap ke depan. Tapi cuma mengingat aja, pahlawan itu jangan, maksudnya ditiru, tapi kan kalau dulu perang, kalau sekarang kan ya itu monggo dari generasi muda untuk untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk seperti apa biar negara Indonesia ini lebih maju. Saya juga berdoa untuk generasi muda yang besok-besok lagi biar jadi pemimpin yang terhebat lebih dari yang sekarang. Begitu. Menyambung tadi mengenai pendapat Bapak untuk generasi muda, gimana nih Pak upaya museum ini untuk mempublikasikan kepada generasi muda agar ini loh sejarah gitu. Sejarah gitu ya. Ya sebenarnya museum sini juga punya Instagram juga, itu juga dikelola sama saya, juga sama Mbak Amel, duta museum. Nanti Mbak Amel juga di sini bisa diwawancara juga. Untuk promosinya, untuk iklannya itu kita cuma lewat Instagram. Kalau untuk anggaran dari pemerintah kita cuma hanya perawatan. Dari dulu saya sebelum ada Instagram itu cuma door to door dari sekolah, kalau datang ke sini nanti minta tolong sama sekolah yang lain. Tapi sekarang juga sudah ada Instagram, saya dibantu sama Mbak Amel itu dari Dinas Kebudayaan. Kita promosinya di Instagram, namanya Monumen Pahlawan Pancasila. Mohon untuk di follow. Jadi di situ, di dalamnya situ sudah ada banyak sekali sejarah-sejarah, macam ada sejarahnya, terus ada kegiatannya di sini, ada hari lahir Pancasila, hari kesaktian Pancasila sudah ada di dalamnya. Bisa dilihat dan di follow, jangan lupa di follow.